Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berkesempatan untuk menyambung materi pada bait-bait alfiyah yang insya Allah masih pada bab asma'ul af'al wal aswat, 5 bait terakhir. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada eta tetep sapertoskeun ieu alaika ruwaida ari lapad ruwaida balha sareng lapad balha nasibaini barina anu nganasobkeun duanana waya malani sareng beramal itu ruwaida sareng balha al-khafdha kana ngahopadkeun masdaroini barina jadi masdar duanana mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjelaskan tentang isim fi'il amar yang terakhir. Jadi isim fi'il amar itu pertama kalimat apa? Amin apa? Amin. Yang kedua soh. Yang kedua apa? Soh. Yang pertama soh. Yang kedua amin. Yang ketiga alaika. Yang keempat ilaika dunaka.
Yang kelima ilaika, apalagi? Hayhata. Hayhata mah bauda san. Bukan hayhata. Jadi udah berapa? Udah 5 ya. Yang pertama apa? So. 2 amin. Kedua apa? Amin. Yang ketiga mah termasuk apa? Terus apa? Alaika dunaka ilaika. Sudah wakada. Dan seperti yang setelah isim fi'il amar yang tadi, alaika, ilaika dan selainnya, ruwaida, ari lapad ruwaida apa? Ruwaida itu artinya imhal, harus menunggu. Imhal apa? Sama dengan intadir. Ruwaida. Ari lapad ruwaida. Balha. Sarang lapad balha. Ruwaida dan balha termasuk isim fi'il amar. Nasibaini. Ruwaida dan balha menasabkan kepada makmulnya. Wayak malani dan beramal. Ruwaida dan balha menasabkan kepada makmulnya. Contohnya ruwaida jaida. Contohnya balha amron. Lapad ruwaida dan balha termasuk isim fi'il amar. Lapad ruwaida dan balha keduanya amal. Menasabkan kepada makmulnya. Wal hobdo masdaroeni. Lapad ruwaida dan balha apabila menasabkan termasuk isim fi'il amar. Apabila menjarkan termasuk masdar. Contoh masdar ruwaida jaidin balha amrin. Sudah dengarkan. Kesimpulannya isim fi'il amar yang terakhir ruwaida dan balha. Tetapi ruwaida dan balha apabila menasabkan termasuk isim fi'il amar dan apabila menjarkan termasuk masdar. Sudah jangan sok simpulkan. Kesimpulan dari bait yang pertama, di bait sebelumnya bahan isim fi'il itu ada yang terbuat dari dhorob, ada juga yang terbuat dari jar majrur. Nah, di sini ada juga isim fi'il itu yang terbuat dari masdar. Contoh lapad ruwaida dan balha. Lapad ruwaida dan balha bisa dikategorikan masdar ketika lapad setelahnya dijerkan, dikhofadkan. Ruwaida zaidin, balha zaidin. Maka ruwaida dan balha di situ masdar.
Nah, kalau Ruwaida dan Balha setelahnya itu dinasobkan, Ruwaida Zaidan, Balha Amron, maka lapar Ruwaida dan Balha di situ termasuk isim fi'il. Ruwaidanya bermakna imhal atau amhil, kemudian balhanya bermakna da itu, atau utruk, tinggalkanlah gitu. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama sareng ari perkara lima tetep pikeun fiil tanubu ngagentosan itu asmaul af'al anhu tina ma min amalin nyatana amal laha eta tetep pikeun itu asmaul af'al al amalu ari amal fihi dina ma wa akhir sareng kedah manderikeun anjeun ma kana lapad lidhi tetep pikeun ieu asmaul af'al. Tuh mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lima tanubu minu amal. Maksudnya setiap isim fi'il bisa amal secara fi'il yang amalnya. Misalnya soh bimana uskut itu amal kepada fa'ilnya, atau satana hayata yang bimana bauda itu hayata ya, hayata bimana bauda, tetapi amalnya ada amal kepada fa'ilnya apabila fiilnya itu adalah fiil lazim, seperti hayata bimana bauda jauh, hayata Muhammadun jauh Muhammad, hayata jadi fiil, Muhammadun jadi fa'il. Atau bisa amal kepada makmulnya, kepada maf'ulnya seperti tadi Ruwaida Jaidan, Balha Amron, itu amal kepada maf'ulnya. Apabila fiilnya fiil lazim, amal kepada fa'ilnya. Apabila fiilnya fiil muta'addi, amal kepada ma'mulnya. Contohnya tadi yang amal yang menasabkan Ruwaida Jaidan Balha Amron. Bet yang kedua laha wa akhirma aladi fil amal. Maksudnya amalnya itu, ma'mulnya itu harus diakhirkan Ruwaida Jaidan, tidak boleh dibaca Jaidan Ruwaida. Mengapa? Sebab isim fil amar itu atau isim fa'il itu, isim fil itu amalnya lemah. Wa akhir terus maladi fil amal. Maksudnya amalnya harus diakhirkan, tidak boleh makmulnya didahulukan. Contohnya Ruwaida Jaidan, tidak boleh dibaca Jaidan Ruwaida. Balha Amron, tidak boleh dibaca Amron Balha. Kesimpulannya dari bait yang pertama, yang kedua adalah setiap isim fi'il amal itu, setiap isim fi'il bisa amal
dan yang digantikan kepada fiilnya, seperti lapad dengan amalnya. Bagaimana fiilnya? Apabila fiilnya fiil mutalazim, amal kepada fa'ilnya, seperti hayata Muhammadun, itu amal kepada fa'ilnya. Hayata di mana ba'uda ya, di mana ba'uda artinya itu fiil lazim, amal kepada fa'ilnya. Apabila fiilnya fiil mutaaddi, amal kepada ma'mulnya atau kepada maf'ulnya. Contohnya ruwaida jaidan balha amron. Yang kedua dalam bait ini maksudnya amalnya atau ma'mulnya isim fiil itu harus diakhirkan, tidak boleh didahulukan. Mengapa tidak boleh didahulukan? Sebab amalnya isim fiil itu lemah. Contohnya ruwaida jaidan atau balha jaidan, tidak boleh dibaca jaidan ruwaida. Sudah jang, sudah. Tadi dalam mentarkibnya ma jadi mubtada, laha jadi khobar, kemudian al amal jadi mubtada, lidhi jadi khobar dalam lugotnya. Kesimpulan dari bait yang kedua, amal isim fi'il itu sama seperti amal fi'ilnya. Kalau fi'ilnya itu lazim, maka amal dari isim fi'il juga lazim. Kalau amal fi'ilnya itu muta'adi, maka amal isim fi'ilnya juga muta'adi. Tuh. Contoh tadi hayhata Muhammadun, di situ lazim. Hayhata bimakna ba'uda, Zaidun menjadi Muhammadun menjadi fa'ilnya. Tidak ada yang dinasobkan karena lazim. Kalau yang muta'adi seperti tadi ruwaida zaidan balha amron. Nah, di situ ada maf'ulnya karena mengikuti kepada fiilnya, yaitu lapad da tadi, imhal tadi, amhil tadi. Nah. Kemudian ma'mul dari isim fiil itu harus diakhirkan dari isim fiil. Jadi isim fiilnya didahulukan dan ma'mulnya itu diakhirkan. Harus diakhirkan karena amal dari isim fiil itu lemah. Nah, tidak boleh dibaca tadi Muhammadun, Muhammadan, ruwaida misalkan. Nah, tidak boleh dibaca seperti itu. Kalau fiil terserah. Kalau fiil boleh. Kalau yang menjadi amilnya itu fi'il, maka ma'mulnya bisa saja dikedepankan, didahulukan. Kalau isim fi'il tidak boleh. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahkum sareng kedah ngahukuman anjeun. Bitan kiril ladzi ku nakirohna lapad yunawwanu ditanwinan itu alladzi minha barina tetap tina isim fi'il wa ta'rifu siwahu sareng ari ngamakrifadkeun kana salianti itu alladzi bayyinun eta anu jelas mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wahkum sareng kedah ngahukuman anjeun bitan kiril ladzi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bait ini kesimpulannya wahkum bitan kiriladi yunawan minha. Maksudnya apabila isim fi'il ditanwinan
itu termasuk isim nakiroh. Soh apa? Soh gitu soh. Dibaca sohan atau sohun atau sohin. Apabila ditanwinan wahkum bitan kiri aladi yunawan minha maksudnya apabila isim fi'il ditanwinan termasuk isim nakiroh wa ta'rifuhu siwahu bayyinu apabila tidak ditanwinan termasuk isim ma'rifat kesimpulannya apabila isim fi'il ditanwinan termasuk isim nakiroh. Contohnya sohan, sohun, sohin. Contohnya isim ma'rifat soh, amin, alaika, ilaika, dunaka, ruwaida, balha. Kesimpulannya isim fi'il terbagi dua. Ada isim fi'il yang nakiroh apabila ditanwinan. Apabila tidak ditanwinan termasuk isim ma'rifat. Sok jang. Kesimpulan dari bait yang ketiga, di dalam isim fi'il juga ada isim nakiroh dan ada isim ma'rifat. Cara membedakannya, kalau isim fi'il yang nakiroh yaitu isim fi'il yang memakai tanwin. Kalau isim fi'il yang ma'rifat itu isim fi'il yang tidak memakai tanwin. Cukup mudah membedakannya. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wama sareng ari lapad khutiba dihitoban naon ma hewan la yaqilu henteu berakal itu ma bihi ku ma nu tipayun eta mah min musbihin Didapatkan min musbil pilih ya. Min musbihis min fi'li. Oh iya. Yuj'alu eta dijadikeun itu ma khutiba sautan kana isim saut min musbihis mil fi'li anu tetep tina anu nyarupaan kana isim fi'il. Mangga sareng.
Isim itu terbagi dua kemarin. Ada isim fi'il, sekarang isim syawat. Apa? Isim syawat itu adalah, sok sama-sama. Wa ma bihi hutiba bihi layak malayak kilo. Isim syawat adalah menghitobkan, untuk menghitobkan sesuatu yang tidak berakal. Nah itu bante bicara non. Berbicara, memanggil kepada yang tidak berakal. Lamun urang ngagroh hayam kumaha? Kut apa? Kut naon? Hayam teh keur nyatu di geroan kut kadi hayam kut apa? Kalau di Arab untuk memanggil apa? Memanggil kuda itu hala apa? Hala. Kut sok. Isim apa namanya? Ngahitoban, memanggil, berbicara dengan atau hayawan yang tidak berakal. Lamun ngageroan kahana hayam naon? Lamun ngagebah siah naon? Tah siah teh kaditu hayam, istita ini siah. Jadi kut naon ngaranna? Isim syawat apa? Isim syawat. Ngahitoban, ngobrol, ngagegero, ka malaya kilu, yang tidak berakal, seperti ngagegero hayam, kut. Di Arab, kalau memanggil kuda, hala. Kut isim apa namanya? Lamun so isim naon? Isim fi'il amar apa? Lamun uskut mah fi'il amar we naon? Coba kalau so apa namanya? Kalau uskut, kalau kut apa? Ngagegero kanu teu berakal. Lamun ngagegero naon deui coba? Memanggil naon? Kucing meng naon? Meng apa? Kut. Isim apa namanya? Yang kedua itu termasuk min musbihil fi'li aladi sawatannya. Yuj'alu. Memang ngahitoban sesuatu yang tidak berakal sok. Dijadikan isim saot. Menghitobkan, memanggil yang tidak berakal, disebut isim saot. Contoh memanggil hayam, kut. Memanggil kuda, hala. Memanggil kucing, meng. Sudah. Yang kedua, kadala di ajdala sok. Kita lanjutkan kepada bait yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kada eta tetep sapertoskeun ieu ma hutiba alladzi ari lapad ajda
maidahkeun itu alladzi hikayatan kana ngahikayatkeun kaqob ari contona eta tetep sapertos lapad qob ngahikayatan pedang murag walzam sareng kedah ngamestikeun anjeun binan nau'aini kana mabnina itu isim fi'il sareng isim saut fahuwa maka ari itu bina nau'aini qad wajaba eta nyata wajib itu bina nau'aini mangga sareng Isim saut yang pertama adalah bercerita atau memanggil kepada sesuatu yang tidak berakal, seperti memanggil hayam kut kut kut. Masalah isim saut yang kedua adalah kadaladi ajda hikayatan, kalimah atau lapad yang menunjukkan kepada hikayat. Maksudnya kalimah yang menunjukkan kepada hikayat itu seperti suara yang tidak berakal, menceritakan tepat tetapi tidak persis sesuatu yang tidak berakal, seperti suara kob. Kob itu suara pedang. Kob apa? Kob. Suara anjing apa? Gog apa? Gog. Suara domba me apa? Suara gagak apa? Suara anjing apa? Gog apa? Suara ayam kongkorongok apa? Jadi isim saut itu terbagi dua. Ada kalimah menghitobkan sesuatu yang tidak berakal. Yang kedua memaedahkan kepada sesuatu yang menghikayatkan kelapan, seperti menceritakan suara anjing apa? Gog apa? Gog. Suara domba me. Suara noni? Suara ucing eong apa? Tak itu menghikayatkan sesuatu ya. Suara bedog apa kalau dikadekan? Suara pedang apa? Kob apa? Wal jam bina anoeni ya kod wajaba kalimat. Jadi isim saut itu terbagi dua. Ada yang pertama adalah menghitobkan sesuatu yang tidak berakal. Yang kedua memaedahkan sesuatu hikayat. Contohnya seperti lapad kob. Tadi kalau memanggil kuda di dalam bahasa Arab itu apa? Halla apa? Halla. Kalau menceritakan suara pedang kob apa? Kob. Kalimat kob. Kalimat halla. Menghitobkan sesuatu yang tidak berakal. Memaedahkan hikayat sesuatu yang tidak berakal.
wajib dimabnikan. Seperti lapad hala atau lapad qob tidak boleh dimu'robkan. Wal jam bina anaweni isim saut baik yang tidak berakal, baik menghitobkan yang tidak berakal, atau memaedakan hikayat suatu lapad, wajib dimabnikan. Tidak boleh dimu'robkan. Seperti lapad qob dan lapad hala. Tidak boleh dimu'robkan. Sama dengan isim fi'il. Sok Jang. Kesimpulan dari 2 bait terakhir, 2 bait terakhir ini menjelaskan tentang isim saut. Isim saut. Isim saut itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu menghitobi hewan yang tidak berakal, menghitobi hewan gitu, atau berkomunikasi dengan hewan gitu, mengajak ngobrol atau seperti manggil atau mengusir dan sejenisnya. Contohnya seperti tadi, kalau mengusir kucing nah bahasa itulah yang disebut isim saut. Atau mengusir kuda, di sini halla gitu, supaya kudanya lari cepat, halla sambil dipecut gitu. Nah, maka hitob tersebut yang kita keluarkan itulah yang disebut isim saut. Yang kedua, isim saut itu adalah menghikayatkan atau meniru suara benda mati. Kalau gelas jatuh, suaranya apa? Preng, geprek gitu. Ayam geprek, prek gitu, geprek misalkan. Maka kita tiru suara itu. Nah, suara tiruan kita itulah yang disebut isim saut. Kalau suara gagak sini gok gitu. Gok. Nah, suara gagak gitu. Kemudian kita tiru. Nah, suara kita itulah yang disebut isim saut gitu. Hukum dari isim saut dan isim fi'il keduanya mabni, paten. Kenapa? Karena menyerupai kalimat haraf. Semuanya mabni. Semuanya baik isim fi'il, amar, madi, mudhore, isim saut ini juga semuanya hukumnya mabni. Cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 5 bait pada bab asmaul af'al wal aswat sekaligus episode terakhir di bait tersebut, di bab tersebut. Telah selesai, mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin. Amin. Dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.